itu yang saya suka, bagaimana menempatkan visual yang sederhana namun dengan makna yang dalam kayak gitu ya. Kan bersama keluarga bisa banget karena di sini horornya nggak horor yang seserem itu, dan di sini sebenarnya adalah film untuk keluarga karena kalian yang mungkin lagi punya masalah dengan keluarga nonton Sekawan Limo gitu, apalagi kalian adalah seorang Jawa karena di sini 80% menggunakan berbahasa Jawa namun tetap ada subtitle ya di sini. Yang saya suka dari film ini adalah sebenarnya mengangkat isu-isu mental health, dan juga di ending itu nggak cuman pendakian antar teman sesama ataupun horor-horor yang ada plot twistnya, namun juga ada makna di mana bagaimana kita harus berdamai dengan masa lalu kita kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat kontranya mungkin Hai, kembali lagi di Roll and Review. Kali ini bersama saya Yama Krisma akan mereview film yang udah tayang seminggu yang lalu, yaitu Sekawan Limo. Sorry banget karena kita baru review dan udah lama gak upload di channel ini ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan like dan menunggu review-review dari kita. Dan karena kesibukan teman-teman di sini, jadi kita jarang upload di channel ini. Jadi mohon maaf ya karena kita juga tinggal di yang jauh dari bioskop, jadi kemungkinan nanti kita lebih sering untuk review film dari streaming kayak gitu ya, dari OTT karena bioskop di kota kita itu perlu 3 jam gitu. Jadi kalau kita mau review film terbaru mungkin dari teman-teman tim Roll and Review masih belum bisa gitu ya. Jadi kemungkinan kita bakal lebih sering review untuk film-film di streaming kayak gitu. Nah, untuk film Sekawan Limo kali ini reviewnya yaitu udah ditonton seminggu yang lalu, dan ini juga udah 1 juta penonton ya teman-teman. Dan menarik sekali karena saat itu saya menonton itu udah tayang kedua ya, hari kedua penayangan, dan cukup rame gitu ya. Walaupun film ini 80% itu kan bahasa Jawa gitu, namun penikmatnya pun karena saya tinggal di Bali cukup meriah gitu ya, cukup banyak yang menonton untuk film Sekawan Limo ini. Nah, Sekawan Limo ini diproduksi oleh Star Vision dan Ska Video ya teman-teman. Jadi ini Ska Video adalah punyanya Bayu Ska yang menyutradarai juga di film ini. Dan ini kayaknya project kedua deh. Sebelumnya ada Lara Ati dan juga yang sekarang Sekawan Limo ya. Jadi film Sekawan Limo ini dibintangi oleh Bayu Ska, ada Nadia Arina yang berperan sebagai Leni, ada Firza Falapa ya, seorang stand up komedian dari Surabaya. Saya suka juga dengan stand up-nya. Dan ada Bene, yaitu Benedictus yang berperan sebagai Arjuna. Di film Sekawan Limo ini disutradarai oleh Bayu Ska sendiri. Dan Bayu Ska ini sebelumnya cukup pernah menyutradarai film sebelumnya yang lumayan ya, penontonnya banyak dan kualitas filmnya lumayan ya, yaitu ada Yowis Band dan Lara Ati ya. Untuk Lara Ati sih belum nembus 1 juta waktu itu, cuman untuk diikuti dan dinikmati cukup ya. Itu film lumayan juga enak gitu, ada komedinya juga. Dan yang unik di sini penulis skenarionya ini adalah seorang Nona Ica ya namanya. Dan ini adalah debut pertama di film panjangnya, yang sebelumnya dia sebagai penulis di Lara Ati The Series. Sinopsis filmnya mungkin kalian udah banyak sekali dengar di promo-promo film ini, yaitu tentang 5 orang sekawan atau 5 orang berteman gitu yang mendaki Gunung Madiopuro, dan satu di situ ada hantu ya, yang kayak gitu ya, sinopsis yang sering dikumandangkan di marketing film ini ya. Namun aslinya itu sebenarnya dia ada 2 orang, yaitu si Bayu dan teman dekatnya gitu ya, seorang Leni gitu ya. Mereka tuh hanya berdua, namun di sana bertemulah dengan teman-teman random gitu ya, stranger yang ingin naik bersama kayak gitu. Nah, di sanalah petualangan dimulai, gimana dia ada kesulitan-kesulitan, dan di sana juga ada unsur-unsur horor yang diselipkan dalam film drama ini ya. Sebenarnya ini film drama yang ya nanti kita bakal bahas yang cukup mendalam ya, karena di sini juga mengangkat tentang mental health kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk first impression saya menonton film Sekawan Limo kali ini cukup menyenangkan ya teman-teman. Ini bukan film pertama Indonesia yang mengusung horor komedi, namun cukup ikonik ya. Namun ini bisa dibilang juga film pertama yang berbahasa Jawa kayak gitu ya, bahasa daerah yang digunakan dalam film horor yang dibalut komedi gitu ya. Jadi menambah kesan
ikonik, komedik, dan juga tetap menghibur dengan ada juga selentingan-selentingan komedi menggelitik kayak gitu ya, tentang hal-hal yang fresh kayak gitu ya, yang komedi-komedi baru, bahkan jokes-jokes baru tuh banyak sekali muncul dalam film ini. Nah, untuk plot dan penulisan skenario dalam film ini saya suka sekali karena di sini cukup runut untuk menceritakan kejadian, tidak ada hal yang plot hole yang berarti gitu, yang aneh, ini karakternya gimana gitu ya. Jadi setiap karakter di sini dikupas dan dikulik dengan backstory yang cukup detail mendalam, alasan apa yang mereka mengakibatkan ingin mendaki di Gunung Madiopuro kayak gitu, sangat lengkap, dan karakter developmentnya pun sangat bagus ya. Jadi dari Act 1, Act 2 tuh kita bisa melihat bagaimana state of grief dari setiap karakter ini menjalani kehidupan atau menjalani cerita dalam film ini gitu. Kita kerasa banget ngalamin apa yang mereka alamin kayak gitu ya. Cukup relate lah ya dengan karakter dan backstory dari karakter-karakter dalam film Sekawan Limo ini. Nah, untuk acting dan penampilan aktor, di sini kita bisa melihat seorang Nadia Arina ya, yang paling terlihat natural dan juga indah di sini, mengekspresikan bagaimana kesedihan yang dia alami dan juga bagaimana nanti dia bisa melepaskan hal itu, dan juga kita bisa dilihat di sini ekspresi yang sangat natural ya. Juga kita bisa merasakan apa yang dia alami melalui gerak bibir, ekspresi dan matanya itu bisa membuat kita relate dengan kesedihan yang dia alami. Namun sayangnya di sini Bayuska kita lihat itu seperti ini ya, actingnya itu mirip seperti Radit saat dia memerankan film-filmnya. Jadi cukup untuk seorang Bagas ini cukup melambangkan bagaimana seorang yang polos dan bucin dan nggak tahu apa itu cinta gitu ya. Namun mereka akhirnya yang menyadarkan bahkan si Bagas ini gitu ya, nanti di ending cerita seperti itu. Sinematografi dan editing di sini, sinematografi di sini sangat cukup membuat kita nyaman ya. Di sana melambangkan, menggambarkan bagaimana keindahan Gunung Madiopuro dan juga visual yang cukuplah untuk genre komedi yang nggak perlu kayak genre action yang berlebihan, terlalu bokeh, terlalu HD kayak gitu ya. Nah, untuk visual effect tersendiri di sini jujur bagi saya pribadi ya, ini pendapat pribadi sih, kurang menggambarkan kemegahan Gunung Madiopuro tersendiri ya. Jadi memang di sini adalah punggung dari film ini adalah story dan juga dialog-dialog antar pemain yang membangun suasana unsur komedi dan juga horor tersendiri ya. Namun di sini visualnya sendiri sih saya rasa kurang gitu ya. Mungkin udah syuting di gunung, tapi mungkin visual-visual kayak sunrise ataupun kayak HD gunung atau hutan-hutan yang jernih kayak gitu, yang enak dipandang mata gitu, memang minim banget di visualnya ditayangkan dalam film ini kayak gitu ya. Nah, namun yang saya suka di sini adalah beberapa ada visual effect, bagaimana yang dimasukkan ke horor itu nggak lebay gitu ya. Ya mungkin memang bajunya sedikit, tapi memang perlunya kayak gitu ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi itu yang saya suka, bagaimana menempatkan visual yang sederhana namun dengan makna yang dalam kayak gitu ya. Oke, next untuk art production dan set production dan kostum desain. Nah, di sini yang saya suka di sini memang nggak banyak sih ya, kayak ada 3 sampai 5 set kayak gitu ya yang di set dalam gunung itu. Namun saya apresiasi sih untuk tim set production gitu, mungkin gimana caranya kalian bikin set di gunung kayak gitu ya, karena ini mungkin jarang-jarang banget. Mungkin ini walaupun hanya di pos 1 mungkin nggak terlalu naik banget, tapi apresiasi sih untuk set production yang berhasil ngeset aura-aura nuansa camping kayak gitu ya. Bahkan ada pos 1 itu kan mungkin kalian bikin sendiri kayak gitu ya. Di sini ada yang di pinggir danau kayak gitu tuh. Ya, saya apresiasi banget buat tim set production yang udah jauh-jauh naik gunung bikin set untuk film di Sekawan Limo, dan sukses banget di sini. Dan untuk kostum desain saya suka karena di sini continuity-nya itu karena kostumnya simple. Jadi untuk continuity-nya mungkin kalian bisa lebih mudah untuk melanjutkan itu. Dan ini juga kalau kalian sadari, kostumnya itu melambangkan bagaimana karakter masing-masing kayak gitu ya. Sound design ya, di sini sound design dalam film ini diracik cukup baik dan memperdengarkan suasana hutan yang menegangkan juga saat ada adegan horor gitu, yang nggak memekakan telinga gitu ya, nggak jump scare-nya nggak jedar gitu, yang
langsung kayak 100 dB langsung merah kayak gitu ya, yang telinga kita bisa bikin sakit kayak gitu. Di sini horornya saya suka, sound design cakep banget, dan juga di situ ada soundtrack dari ciptaan Bayu Ska sendiri ya, yang malam-malam nyanyi kayak gitu ya, cukup asik dan menambah nuansa enak gitu ya. Kalau orang camping ada orang bawa gitar kayak gitu ya. Nah itu anehnya juga sih, masih jadi pertanyaan juga ya di film itu, sedikit spoiler kenapa dia campingnya bawa gitar kayak gitu ya. Mungkin dia menjadi musisi gitu ya, dalam backstory-nya pun gak ceritakan dia itu seorang musisi atau gimana kayak gitu ya. Untuk pro dan kontra ya, untuk pro dan kontra dalam film ini sendiri, saya sangat pro karena film ini sangat asik dinikmati. Mungkin kalian yang ingin menonton bersama keluarga bisa banget, karena di sini horornya nggak horor yang seserem itu, dan di sini sebenarnya adalah film untuk keluarga, karena kalian yang mungkin lagi punya masalah dengan keluarga nonton Sekawan Limo gitu, apalagi kalian adalah seorang Jawa, karena di sini 80% menggunakan berbahasa Jawa, namun tetap ada subtitle ya di sini. Yang saya suka dari film ini adalah sebenarnya mengangkat isu-isu mental health, dan juga di ending itu nggak cuman pendakian antara teman sesama ataupun horor-horor yang ada plot twistnya, namun juga ada makna di mana bagaimana kita harus berdamai dengan masa lalu kita kayak gitu teman-teman. Jadi buat kontranya, mungkin kalian kalau yang nggak begitu ngerti tentang bahasa Jawa, mungkin dengan bantuan subtitle sebenarnya masih terbantu. Namun jika jokes kalian itu jarang gitu mendengarkan jokes-jokes tentang bahasa Jawa seperti itu, mungkin nggak hit and miss juga ya. Namanya lucu kan nggak semua orang merasakan lucu kayak gitu ya. Namun kalau kalian udah ngerti bahasa Jawa dan juga sering mendengarkan jokes-jokes Jawa, ini 100% pasti mengundang gelak tawa yang ger ya, karena di sini saya suka banget komedi konsultannya, yaitu adalah si Firsa dan Dono sendiri. Jadi kebetulan saya juga penikmat mereka, jadi untuk film ini pun saya akui, dan saya skor sendiri filmnya adalah 8/10, dan dari tim media Raw and Review menilai film ini 8,5 ya. Jadi buat kalian sekali lagi yang ingin menonton Sekawan Limo, masih ada, mungkin ini bakal 3 mingguan stay di bioskop. Ajak teman-teman kalian, ajak keluarga kalian, terutama bapak ibu. Ini walaupun 13+, namun semua umur masih relate dan bisa, karena tidak ada adegan yang terlalu gore atau terlalu horor kayak gitu ya. Oke, jadi sekian review saya Yama Karisma untuk Sekawan Limo. Semoga kalian bisa puas, dan jika kalian punya komentar lain bisa komentar di bawah ini. Sampai jumpa di Roll and Review selanjutnya.